Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, mahasiswa, mahasiswiku, taruna dan taruniku yang saya hormati, saya cintai dan selalu saya banggakan. Selanjutnya kita meneruskan kepada yang telah kita bahas kemarin tentang etika individu. Selanjutnya kita masuk kepada etika sosial. Saya ulangi, etika sosial adalah seperangkat nilai, norma, dan prinsip yang mengatur perilaku dan hubungan manusia dalam masyarakat untuk menciptakan tatanan hidup bersama yang harmonis. Etika ini mencakup berbagai macam interaksi antar individu dengan sesamanya, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di ruang kerja ataupun di ruang digital, dan menjadikan pedoman untuk bertindak secara pantas, benar, dan bertanggung jawab dalam lingkungan sosial. Adapun beberapa fungsi yang bisa kita garis bawahi tentang keutamaan fungsi daripada etika sosial. Etika sosial fungsinya yang pertama bisa mengatur perilaku. Maksudnya adalah memberikan panduan perilaku yang dapat diterima secara moral dalam berbagai situasi sosial melalui berbagai dimensi, dari interaksi di sekolah, interaksi di keluarga, interaksi di masyarakat, interaksi di pekerjaan, hingga interaksi sosial media. Selanjutnya, menjaga keharmonisan. Maksudnya di sini adalah membantu menciptakan lingkungan yang aman, sehat, baik dan produktif bagi semua anggota masyarakat dengan mendorong rasa hormat, empati, dan keadilan. Fungsi selanjutnya adalah membentuk karakter, di mana di sini berperan penting dalam pembentukan karakter individu agar menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan bermanfaat bagi sesama. Anak-anakku yang saya cintai, di sini akan saya berikan sedikit gambaran atau contoh-contoh tentang etika sosial dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin tiap hari kita lihat. Contoh yang pertama bisa saya gambarkan dengan bersikap sopan dan santun. Maksudnya seperti tidak menggunakan bahasa kasar atau julukan yang jelek kepada orang lain. Menghormati privasi dan data pribadi orang lain, terutama di hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan non-pribadi. Kemudian menutup mulut ketika menguap, bersin, batuk untuk menghindari orang di sekitar, memberikan pelayanan yang empati, hormat, dan tanpa pamrih. Jangan lupa tersenyum. Berhati-hati saat berbagi informasi dan memeriksa kebenaran berita sebelum menyebarkan untuk menghindari hoax. Contoh kehidupan sehari-hari lainnya adalah mengapresiasi karya orang lain dengan mencantumkan sumber di mana dia mengutip. Hubungan etika individu dengan hubungan etika sosial adalah sangat dekat sekali, sangat erat, di mana etika individual berkaitan erat dengan etika sosial
yaitu ketika etika yang mengatur kewajiban dan perilaku manusia sebagai anggota masyarakat. Keduanya saling mempengaruhi. Seorang dengan etika individu yang kuat akan cenderung berperilaku baik dan bertanggung jawab dalam interaksi sosial. Mahasiswaku yang saya hormati, anakku yang saya cintai dan selalu saya banggakan. Di dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi antara etika individu dengan etika sosial, di mana akan menimbulkan berbagai macam hal dan interaksi yang timbul. Di antaranya adalah standarisasi nanti profesional, di mana etika profesi merupakan standar perilaku yang diharapkan yang mencakup integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan sikap profesional lainnya. Dampak selanjutnya akan timbul yang namanya tanggung jawab, di mana menekankan tanggung jawab profesional kepada klien, teman, kawan sejawat, dan masyarakat umum, termasuk bersikap adil dan jujur. Akan timbul juga etika yang namanya kepatuhan, di mana menurut kepatuhan terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan, yang seringkali tertuang dalam kode etik profesi. Selanjutnya mencegah pelanggaran, di mana di sini berfungsi untuk mencegah praktek-praktek yang tidak etis seperti korupsi, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang. Mahasiswa-mahasiswiku, anak-anakku yang saya hormati, saya cintai, dan selalu saya banggakan. Pokok-pokok yang kita maksud nanti adalah dengan etika profesi, di mana pokok-pokok maksud etika profesi ini bisa saya kategorikan sebagai berikut. Di mana pokok yang pertama adalah menjaga kepercayaan publik. Maksudnya melindungi kepentingan publik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi tertentu. Misalnya dokter, akuntan, pengacara. Selanjutnya pokok yang kedua adalah meningkatkan mutu profesi. Maksudnya di sini adalah bertujuan untuk meningkatkan standar, kualitas, dan martabat profesi secara keseluruhan. Pokok selanjutnya adalah meningkatkan pelayanan, mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat agar lebih baik dan profesional, bahkan mengutamakan pelayanan di atas keuntungan dan kepentingan pribadi. Pokok selanjutnya adalah menjaga reputasi, di mana kita harus mampu membantu menjaga reputasi suatu profesi di mata publik. Anak-anakku yang saya hormati, saya cintai, dan selalu saya banggakan. Itulah sekelumit tentang apa itu etika sosial dan apa hubungannya dengan etika individu. Selanjutnya nanti kita akan bahas, kita breakdown lagi, kita bahas lagi di hal-hal yang lain. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.